Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila yakni Bapak Muhammad Nurul Huda, dan yang saya banggakan seluruh rekan-rekan kelas B Teknik Informatika tahun 2022 ini. Selawat beserta salam semoga tetap teruslah limpahkan kepada kehidupan kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam dunia menuju alam yang penuh keilmuan seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Baiklah, demi mengisi waktu, saya di sini ingin menjelaskan tentang penerapan sila ke-1 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, sila ke-1 itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita tahu, kita semua berketuhanan kan di sini. Iya. Jadi kalau kita tidak berketuhanan, berarti kita tidak bisa disebut sebagai warga negara Indonesia yang sah di mata hukum. Jadi Pancasila sendiri adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang namanya pedoman itu berarti apa ya? Apa yang harus kita pegang teguh dan apa yang menjadi dasar kita hidup di Indonesia. Seperti contohnya pedoman, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti jika kita berpedoman pada yang 5 itu, berarti sebagai warga negara Indonesia, kita semua harus memiliki sifat itu kan? Pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai ideologi bangsa. Pancasila terdiri dari seperangkat nilai dan norma yang selayaknya ada dalam setiap diri rakyat Indonesia. Pancasila adalah ruh yang menggerakkan aktivitas keseharian bangsa. Nilai dan norma berarti sikap kita, perilaku kita harus sesuai dengan apa yang ada di Pancasila. Seperti yang sudah ada di sini, ideologi bangsa berarti nilai dan norma yang kita lakukan sehari-hari itu harus berdasarkan Pancasila yang 5. Kita menuju ke inti pembahasan, yakni pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Apakah kita yakin jika ada Tuhan? Kalau kita tidak yakin, kenapa kita ada di Indonesia? Sedangkan kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki Tuhan. Kita bukan ateis ataupun komunis, tapi kita berketuhanan. Yang kedua, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus percaya kepada Tuhan dan kita tidak boleh menjelek-jelekan antara satu agama dan agama lain, karena di sini kita harus adil dan beradab. Kalau beradab berarti kita harus bertetap ramah dan tidak boleh menjelekkan agama lainnya. Yang ketiga, menjaga ketenangan lingkungan saat seseorang beribadah. Contohnya, mungkin di sini belum ada. Contohnya kayak di Bali. Di Bali ini ada hari Nyepi kan? Jadi kita sebagai umat Muslim yang tidak merayakan Nyepi, kita seharusnya menghormati mereka. Kita tidak boleh ramah,
Kita tidak boleh mengganggu mereka, kita harus menghormati mereka. Kalau hari nyepi kan kita tidak boleh ramai, tidak boleh keluar dari rumah. Jadi semuanya kita ada di Bali, kita harus menghormati mereka. Mereka juga sama, mereka harus menghormati kita karena kita juga punya agama yang tidak seharusnya mereka ganggu. Yang keempat, tidak menistakan agama seseorang seperti membakar rumah ibadah dan menghina ajarannya. Semuanya kita ketemu gereja terus kita bakar, nggak boleh. Mereka juga, mereka ketemu masjid terus dibakar. Berarti mereka tidak mengamalkan sila yang pertama. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita semua punya hak asasi manusia sendiri-sendiri. Jadi kita juga punya hak untuk memiliki agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan agama kita, ayo kamu harus berislam. Islam ini agama yang benar menurut kita. Tapi tidak mungkin kan mereka juga bisa berpendapat yang sama dengan kita. Mungkin menurut mereka agama saya yang paling benar, tapi menurut kita agama saya yang paling benar. Tapi kita tidak bisa memaksakan itu. Semua orang punya hak masing-masing. Yang kelima, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah di sekolah. Contohnya pada saat sholat, temannya jangan diganggu. Karena kita punya hak untuk beribadah, punya hak untuk menyembah Tuhan. Jangan mengganggu ibadah orang lain, entah itu yang seagama ataupun yang berbeda agama. Yang keenam, yang terakhir, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kembali seperti yang di atas, kita harus menghormati kebebasan orang lain dalam menjalankan ibadah. Kita tidak boleh melarang, entah itu yang seagama ataupun yang berbeda. Kita harus bisa menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang kita anut dan tidak menghalang-halangi ataupun mencegah orang lain dalam beribadah sesuai agama masing-masing. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.